Minasan, chapter 220 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Aku Pasti Akan Menyelamatkanmu, di mana Sakamoto sebagai protagonis utama justru dibuat mati sungguhan Minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pedang Slur menusuk tubuh Sakamoto. Diawali dari tubuh Sakamoto yang telah tumbang dengan mengeluarkan banyak darah. Sementara Slur menatapnya dingin dan memastikan Sakamoto benar-benar mati. Oki tampak terdiam, namun Kumanomi sangat senang karena akhirnya si brengsek Sakamoto mati juga. Slur lantas kembali mengeluarkan pedangnya sembari menjawab, belum tentu. Sakamoto tidak bisa diprediksi, jadi Slur harus memenggal kepalanya. Nah Minasan, bagian ini bikin saya merinding. Karena Sakamoto yang sekarat justru mengingat semua orang yang dia sayangi. Termasuk Shin, Lu Xiaotang, Heisuke, Nagumo, Rion, dan tentunya Aoi serta Hana. Ketika nyaris saja Slur menancapkan pedangnya tepat di tengkuk Sakamoto, untung saja Shin datang dan membajak pikiran Slur dengan menyuruhnya berhenti. Hal itu membuat Slur berhenti bergerak. Kemudian dengan cepat, Kindaka meraih tubuh Sakamoto yang sudah tidak berdaya dari bawah pedang Slur, lalu menatap Slur dengan kesal. Dengan santainya, Slur menyapa Shin yang datang kembali. Tapi sayangnya, Shin sedikit terlambat. Kita pun diperlihatkan bagaimana Sakamoto yang sangat mengenaskan Minasan. Shin langsung panik dan memaki situasi ini sialan. Bersamaan dengan itu, Oki melompat untuk menyerang mereka, tetapi Heisuke dan Boilet datang dengan mengendarai mobil lalu menabraknya dengan sangat keras. Oki yang kesakitan pun sampai terlempar namun masih bisa mengendalikan tubuhnya yang terseret. Heisuke dengan panik segera membuka pintu mobil dan menanyakan apakah Atari baik-baik saja. Mereka harus cepat kabur. Namun Gozu tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Gozu melompat dan mendarat tepat di depan mobil. Ketika Gozu bersiap melancarkan serangan listriknya, Boilet menyuruh Heisuke untuk memegangi setirnya, sementara Boilet langsung menghajar Gozu dengan tinjunya. Boilet berteriak, "Kau menghalangi jalan kami!" Sayangnya, Heisuke menyadari bahwa mobilnya tidak bergerak. Ternyata itu adalah ulah Kumanomi yang mengaktifkan sarung tangan magnetisnya, sehingga membuat roda yang sedang berputar maju kini tertarik berlawanan arah. Kumanomi yang kesal memaki mereka semua bajingan yang akan mati di sini. Saat itulah Heisuke segera membidik Kumanomi dengan senapannya dan berhasil menembak pundaknya. Wah, padahal Kumanomi bisa menghentikan laju peluru dengan sarung tangan magnetisnya ya. Tetapi karena Kumanomi terlalu fokus pada ban mobil, sehingga peluru Heisuke dengan gampang melukainya. Sekarang, mobil mereka telah berhasil keluar dari neraka itu. Namun, mereka sadar bahwa Gozu dan Kumanomi masih berusaha berlari mengejar mereka. Shin pun segera menarik setirnya sehingga Boilet meneriaki Shin yang sudah gila. Dan inilah dia adegan berbahaya selanjutnya di mana mobil mereka menabrak pembatas jalan lalu melompat sampai ke kereta yang sedang berjalan cepat. Tentu saja mereka semua sangat panik saat terjatuh. Apalagi mobil mereka sudah ada di atas kereta api cepat itu. Gozu dan Kumanomi yang melihatnya pun hanya bisa memaki sialan. Tapi ini belum berakhir, karena mereka sekarang akan masuk ke dalam terowongan. Dan ledakan besar pun terjadi bersamaan dengan mobil mereka yang hancur menabrak bagian atas terowongan kereta. Untung saja mereka adalah pembunuh bayaran sehingga mereka bisa bergerak cepat masuk ke dalam kereta dengan cara menghancurkan kaca jendelanya ya Minasan. Mereka semua tampak lega karena yang tadi itu nyaris saja.
Namun, Shin terus menatap tubuh Sakamoto yang tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Kesedihan mulai terlihat jelas dari raut wajah Heisuke, Boilet, dan Kindaka. Lalu Heisuke terkejut karena Shin mulai melakukan sesuatu, di mana Shin sepertinya berusaha memompa jantung Sakamoto. Wah, apakah kondisi Sakamoto dengan pendarahan yang hebat, luka menganga di ulu hati, masih memenuhi syarat untuk melakukan CPR? Ternyata CPR tetap bisa dilakukan meskipun pendarahan masih berlangsung, minasan. Terutama jika pendarahan tidak mengancam jiwa dan korban mengalami henti jantung atau nafas. Prioritas utama dalam kasus pendarahan parah adalah menghentikan pendarahan dan segera mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun, jika mengalami henti jantung atau nafas, CPR harus segera dilakukan untuk menjaga sirkulasi darah dan oksigen ke organ vital. Boilet yang panik meminta Shin untuk menunggu, begitupun Heisuke yang memanggil Shin dengan lirih. Tetapi Shin berteriak dengan tegas meminta Heisuke untuk menekan luka Sakamoto sekarang juga. Heisuke mungkin mau mengingatkan Shin bahwa Sakamoto sudah tiada. Namun Shin bersikeras dan menyuruhnya melakukan permintaannya secepatnya. Kindaka lantas memegangi pundak Shin dan menegurnya bahwa sudah cukup. Biarkan Sakamoto pergi dengan tenang. Namun Shin menepis tangan Kindaka dan menolak mempercayai bahwa Sakamoto telah tiada. Kindaka mengatakan bahwa Sakamoto sudah siap menerima kematian ini. Sebagus apapun seorang pembunuh, maut selalu datang tiba-tiba. Itulah nasib yang harus mereka tanggung. Namun, Shin menyuruh Kindaka untuk diam. Dia sudah tahu itu semua. Tapi tetap saja, kalau Shin memang harus mati suatu hari nanti, Shin tidak mau mati seperti ini. Air mata Shin berlinang sangat banyak dan menetes di lantai. Sementara Heisuke dan Boilet hanya terdiam dengan perasaan campur aduk. Shin lantas berteriak dengan memohon, dia masih belum selevel dengan Sakamoto. Shin bahkan belum mendekati kemampuannya. Jadi, kenapa Sakamoto yang harus mati lebih dulu? Heisuke dan Kindaka pun hanya bisa termenung. Shin terus menyalahkan dirinya sendiri dengan mengatakan, pada akhirnya dia tidak berguna di saat-saat paling penting. Shin bahkan tidak bisa menyelamatkan Sakamoto. Jadi, apa gunanya Shin ada di sini? Tiba-tiba, Shin berpikir, dengan kemampuan memanipulasi pikiran miliknya, Shin bisa mengubah perilaku target hanya sesaat. Setelah jantung berhenti, otak masih aktif selama beberapa menit. Jadi, Shin cuma punya satu kesempatan. Shin bertekad bahwa dia pasti akan menyelamatkan Tuan Sakamoto. Heisuke pun kembali menegur Shin, apa yang kau lakukan? Namun Shin berusaha membajak otak Sakamoto dengan mengatakan, berdenyutlah wahai jantung. Kita pun diperlihatkan Sakamoto yang mengenaskan, namun jantungnya tampaknya mulai berdenyut. Apakah Shin berhasil menolong Sakamoto dengan kemampuannya, minasan? Tertulis pada panel akhir, akankah perasaan Shin berhasil sampai padanya? Dan chapter 220 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, apakah ini adalah akhir dari Sakamoto? Tapi, mengingat judul manga ini adalah Sakamoto Days atau Keseharian Sakamoto, agak sulit membayangkan jika Sakamoto sebagai protagonis harus mati. Terlebih lagi, Shin terus-menerus membuat kita terkejut dengan kemampuannya yang semakin berkembang. Jadi, keajaiban macam apakah yang akan terjadi? Oh iya, setelah Shin meninggalkan Atari, kita tidak lagi diperlihatkan keberadaan dan kondisinya. Namun, mengingat mereka sekarang berada di dalam kereta cepat, akan sangat kebetulan dan sedikit dipaksa jika Atari tiba-tiba datang lalu memberikan Sakamoto keberuntungan. Terlebih lagi, kita juga belum tahu bagaimana kondisi Nagumo, Shishiba, Osaragi, dan Kamihate setelah babak belur melawan New Order.
Begitupun dengan Natsuki, Mafuyu, Amane, Toramaru, dan Kaji yang telah berhasil meretas sinyal untuk menghentikan penggunaan pistol pada warga sipil. Apakah mereka hanya akan datang, melayat dan yasinan atas berpulangnya Sakamoto? Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.